pada video kali ini, yaitu menerapkan validasi data untuk form login ini. Saat ini ya, ketika diklik button login ini, maka data itu terkirim tetapi nol ya, email dan passwordnya. Nah, yang diharapkan itu tidak seperti ini ya, harus ada isiannya. Jadi kita terapkan namanya itu validasi data. Di bagian login controllernya, yaitu di out lalu ke login controller ini, bagian method action kita tambahkan sebuah kode baru, yaitu dari request. Sebelum masuk ke bawahnya itu, ke metode ini, kita lakukan dulu yaitu validate data ya, metodenya ini. Gunakan sebuah array ya. Key pertama itu untuk email. Di sini key-nya itu harus sama ya dengan nama inputannya, yaitu ini name untuk email nih, ini untuk password. Satu lagi yaitu untuk password. Lalu di sini untuk aturannya atau rule dari validasi, pertama itu si email ini harus diisi kan, yaitu digunakan require. Kemudian tipe datanya itu harus berupa string, karena ini email jadi formatnya harus berupa email juga. Sedangkan untuk rule dari validasi password cukup 2 aja, harus diisi dan harus berupa tipe data string. Kemudian misalkan datanya itu sudah valid ya, maka saya akan tampung menggunakan variabel baru lagi. Gunakan variabel validated ini, lalu untuk sementara tampilkan di metode DDD ini. Nah ini ya untuk validasinya. Kalau sekarang ketika diklik button login, di halaman ini tidak terjadi apa-apa ya. Tetapi di sini yang beda yaitu si metode ini, yang DDD ini tidak di-trigger gitu. Berarti bagian metode ini, bagian metode validate ini ada ini ya, ada pengecekan data. Supaya kelihatan di bagian index.php ini, karena kita menggunakan bootstrap ya, bootstrap CSS, jadi ketika mau munculin sebuah error ya di dalam inputan, tambahkan aja kelasnya is strip invalid. Nah ini kan warna merah ya. Lalu untuk menambahkan pesannya, tambahkan tag baru dengan kelas yaitu invalid strip feedback. Nah ini ya, ketika ingin menampilkan pesan validasi supaya dinamis, sekarang di sini kita gunakan yaitu directive ya, directive dalam kelas ini, directive error, masukkan nama key-nya yaitu email, kemudian end error. Ketika ada validasi error ya di email, maka tambahkan kelas yaitu is invalid. Kemudian untuk menampilkan pesannya yaitu error, key-nya sama ya untuk email ini, maka munculkan pesannya. Seperti ini. Ini lakukan juga ya di dalam inputan password. Inputan, nah ini. Tinggal ganti si key-nya yaitu password.
pesannya juga tampilkan ya. Kita coba dulu. Dan sekarang si validasinya sudah berhasil ya muncul ya, kelihatan gitu. Ini email itu harus diisi, kemudian ini password juga harus diisi. Kita isi semua. Dan sekarang untuk email dan password sudah ini ya, sudah sesuai aturan dari validasinya gitu. Dan munculkan juga datanya, yaitu menggunakan metode ini. Lalu di sini misalkan email dimasukkan, tetapi password tidak ya. Nah, untuk password itu muncul validasi ya, karena barusan tidak diisi kan. Sedangkan email itu diisi. Nah, maka si pesan yang warna merah itu, ini kelas warna merah itu tidak muncul ya. Tetapi di sini masalahnya itu si value-nya itu hilang gitu. Untuk mengatasi ini, di bagian indeksnya di halaman ini HTML-nya ya, tinggal tambahkan lagi nih atribut baru dalam inputan email ini, value diisi atau didapatkan dari helper old, masukkan nama key-nya yaitu email. Begitu juga untuk password ya. Kita coba sekarang. Dan sekarang si emailnya masih tetap muncul gitu. Untuk password. Nah, di sini khusus untuk password ya. Ternyata untuk password ini, bagian old password ya, tidak berlaku ya. Karena Laravel itu akan membloknya gitu ketika ada name-nya itu password ini nih. Ini bisa dicek di bagian core aplikasinya ya, di Bootstrap app, lalu ke ini Bootstrap nih, lalu ke app.php, bagian with exception. Saya masuk dulu ke core aplikasi Laravelnya. Saya masuk lagi ke kelas handler ini, cari bagian bawah, bagian press do not report ya. Nah ini nih. Nah ini ya, di blok di sini nih. Ketika ada inputan yang namanya itu current underscore password, dan password underscore konfirmasi ya, maka ketika ada validasi itu, datanya itu tidak akan dikembalikan lagi gitu. Tadi itu kalau selain ini nih, selain 3 ini, yaitu di sini misalkan email nih, maka data email itu dikembalikan lagi gitu, akan muncul di sini nih. Tetapi kalau ada inputan namanya itu password, ini ada datanya lengkap ya. Misalkan email kosong, lalu ini password diisi. Nah, di sini si value-nya dari password itu tidak dikembalikan gitu. Karena di sini diblok ya. Kita coba ya, kita di komen dulu bagian passwordnya. Harusnya ini tidak boleh ya, merubah kode di dalam vendor dari Laravel ini. Ini. Karena percuma juga gitu merubah di sini. Misalkan ada update juga akan ditimpa gitu. Ini hanya percobaan aja. Misalkan password ini di komen. Jadi yang di blok itu cuma current password dan password konfirmasi. Kita isikan passwordnya. Kalau tadi itu kan ketika di submit hilang kan. Sekarang kita isikan. Nah, di sini untuk password si value itu masih muncul ya. Karena di sini di passwordnya itu di komen dulu gitu. Kalau di sini kalau datanya lengkap ya pasti ya terkirim ke server ya. Sekarang kita kembalikan.
Nah, passwordnya hilang ya, si data passwordnya. Kenapa ini terjadi? Katanya sih dari ini ya, baca-baca dari dokumentasi Laravel maupun komunitas ya. Ini untuk keamanan data katanya. Jadi untuk current password dan password confirmation ini diblok itu ketika ada validasinya. Jadi untuk saat ini kita ikutin ya aturan dari Laravelnya. Ini misalkan ya, ini kan core handler ya. Misalkan teman-teman itu ternyata yang tadi itu kurang gitu, yang 3 itu ingin ada tambahan gitu. Di bagian bootstrap ini, bagian app.php, bagian ini, bagian blok dari with exception ini, tinggal tambahkan aja exception do not price. Nah ini tinggal masukkan key-nya apa, misalkan di sini email gitu. Email itu misalkan di sini email itu data itu sensitif kan, kita save dulu. Maka di sini yang terjadi adalah ketika email diisi, maka data email itu ketika kena validasi ya, si datanya itu tidak akan kembalikan gitu, atau tidak akan dimunculkan lagi. Karena di sini kita tambahkan yaitu ini nih. Kita hapus lagi karena ini untuk contoh. Dan sekarang email muncul lagi ya, kecuali password nih. Aturan dari Laravelnya itu merekomendasikan si password itu di ini ya, ketika ada validasi tidak dikembalikan datanya, untuk demi keamanan data. Jadi di sini bagian index ini, bagian value dari password ya, ini hapus saja ya, karena tidak berlaku gitu. Maka si form dari ini, form dari login sekarang itu ada tambahan ini untuk penambahan kelas is invalid ya, bagian email ini untuk pesannya, menampilkan pesan. Lalu ini kelas untuk ini ya, untuk menambah kelas is invalid di password. Ini untuk menampilkan pesan error ya, error validasi dari password. Yang beda itu di sini ya, bagian value-nya email ini menggunakan ini nih. Kalau password tidak ya. Dan ini aturan validasinya. Misalkan masih kurang, teman-teman bisa tambahkan ya. Tetapi di sini saya akan menggunakan ini ya. Email itu tidak boleh kosong, berupa string tipe datanya, dan formatnya harus email. Untuk password tidak boleh kosong, harus diisi ya maksudnya, dan tipe datanya harus string.